Di sungai terpanjang di Papua menjadi rumah bagi hewan predator tingkat atas. Namun di tempat ini mereka diburu oleh manusia. Sebagai bagian dari tradisi dan kearifan lokal turun-temurun, inilah perjalanan ke tanah para pemburu buaya. Yo, berjumpa lagi dan kitong Awa. Sebelum kitong melihat proses perburuan buaya, penting untuk kitong memahami tradisi dan budaya masyarakat setempat yang mendiami wilayah Sungai Mamberamo di Papua. Masyarakat memiliki sejarah panjang dalam berburu buaya sebagai bagian dari kehidupan mereka. Perburuan ini tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, tetapi juga sebagai warisan budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Karena potensi alam tersebut, Kementerian bekerja sama dengan Disperindak Kabupaten Mamberamo Raya. Sejak tahun 2018, pemerintah daerah melegalkan pemasaran kulit buaya dengan ketentuan khusus untuk menghindari eksploitasi yang berlebihan. Hal ini bertujuan terus mengoptimalkan potensi sumber daya lokal untuk perekonomian masyarakat di wilayah Kabupaten Mamberamo Raya. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Mamberamo Raya bahkan tahun 2020 menggandeng Balai Besar Kulit, Karet, dan Plastik untuk menyelenggarakan pelatihan pengolahan kulit buaya kepada masyarakat setempat. Hal ini berguna untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkompeten sehingga mampu mengoptimalkan pemanfaatan potensi daerah. Setelah mencari informasi dan berdiskusi dengan beberapa masyarakat di sekitar Mamberamo Hulu, kita mendapatkan informasi bahwa sejak dimulainya pandemi COVID-19, perburuan buaya mengalami penurunan signifikan. Salah satu faktornya yaitu penurunan permintaan kulit buaya. Sehingga hingga kini beberapa masyarakat yang kita temui di distrik Mamberamo Hulu tidak lagi berburu kulit buaya untuk diambil kulitnya secara masif, melainkan hanya dikonsumsi sebagai sumber protein ataupun dijual dagingnya di pasar lokal. Perburuan buaya yang dilakukan masyarakat yaitu perburuan tradisional. Selain masyarakat tradisional, tidak ada yang boleh melakukan perburuan. Sekitar pukul 10 pagi, kitong bersiap di tepi sungai Mamberamo. Matahari sudah tinggi, terasa cukup panas dan menyengat di kulit. Di balik semangat yang terasa, ada juga ketegangan yang mulai muncul. Perjalanan kali ini bukan perjalanan biasa, melainkan sebuah petualangan baru. Persiapan pun segera dimulai, perlengkapan satu persatu disusun di atas perahu, mulai dari alat berburu, bahan bakar, hingga untuk keperluan makan. Kitong juga tidak sendiri, bersama dengan rombongan yang akan menuju ke kampung. Kemudian perahu mulai bergerak melaju melawan arus sungai meninggalkan Dabra. Perlahan pemandangan gunung mulai menjauh dari pandangan. Perjalanan kali ini berada di wilayah distrik Mamberamo Hulu. Rute dimulai dari Dabra dan akan menuju ke muara Kampung Fuau dengan jarak tempuh kurang lebih sekitar 85 km. Karena jarak yang cukup jauh, perjalanan kali ini tidak lagi menggunakan perahu katinting seperti pada perjalanan sebelumnya. Sebagai gantinya, digunakan perahu dengan mesin 15 PK yang memiliki tenaga jauh lebih besar dan waktu tempuh lebih singkat dan efisien. Perjalanan panjang ini kitong tempuh bersama Kakak Agus, seorang pemburu berpengalaman yang berasal dari Kampung Fuau. Ya kalau minum, bagus ya. Perlu diketahui, di sepanjang aliran sungai Mamberamo, setiap suku atau kampung memiliki area berburu masing-masing. Meski tidak selalu tertulis secara resmi, aturan adat ini dipegang teguh. Hal ini untuk menjaga hubungan baik dan menghormati batas-batas yang sudah lama ada. Saat ini, air sungai Mamberamo sedang naik. Banyak daratan yang sebelumnya kering kini tergenang air, membuka jalur-jalur baru yang tidak bisa diakses saat musim air surut. Kondisi ini menjadi keuntungan tersendiri dalam perjalanan karena memungkinkan penggunaan jalan pintas yang lebih cepat, termasuk melintasi hutan-hutan yang sebagian wilayahnya kini terendam. Setelah melewati area tergenang tersebut, jalur kembali menyatu dengan sungai utama dan perahu melaju ke arus terbuka.
Waktu terus berjalan, berjam-jam telah berlalu. Perahu tetap melaju menyusuri sungai Mamberamo yang berkelok-kelok. Di sepanjang tepian sungai, barisan pepohonan menjulang tinggi, membentuk dinding hijau yang teduh. Dalam perjalanan ini, rasa hormat terhadap alam seakan tumbuh tanpa dipaksa. Sungai, hutan, dan seluruh isinya bukan sekedar latar perjalanan, melainkan teman perjalanan. Berada di tempat ini, rasa kecil itu begitu nyata, seolah ditelan oleh luasnya bentang alam Papua. Di momen ini menyisikan ruang untuk merenung betapa alam ini begitu luas, dan manusia hanyalah tamu kecil di tengah keheningan. Semakin jauh perahu melaju, semakin dekat pula dengan tempat tujuan. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba seekor buaya terlihat dari kejauhan. Panah segera disiapkan, berharap ada kesempatan untuk menangkapnya. Namun sayangnya, buaya itu dengan cepat menghilang, berenang menyelam ke bagian sungai yang lebih dalam. Kemudian, di tepian sungai, tiba-tiba ilalang air yang tumbuh lebat di sepanjang bantaran mulai bergoyang. Gerakan itu tanda jelas bahwa seekor buaya mungkin sedang mengendap atau baru saja naik ke tepian. Tombak pun disiapkan, namun saat lemparan hendak dilakukan, buaya itu menghilang. Akhirnya, setelah kurang lebih 6 jam perjalanan, melewati sungai Mamberamo, kitong tiba di muara Kampung Fuau. Rombongan yang akan melanjutkan perjalanan ke kampung terlebih dahulu memasang jaring di sekitar muara sungai untuk menangkap ikan sebagai bekal makan malam nanti. Ikan hasil tangkapan segera dibersihkan di tepi muara. Dilakukan secara beramai-ramai agar pekerjaan cepat selesai. Karena ikan-ikan ini akan dijadikan bekal untuk makan malam nanti. Karena perjalanan ke kampung akan dimulai malam hari, menunggu perahu yang akan lewat menuju kampung. Proses memasaknya pun dilakukan dengan cara diasapi, bukan dibakar seperti biasa. Pengasapan membuat ikan lebih awet dan tahan disimpan lebih lama.
Tadi dia contoh main dengan Bareri tuh. Waktu menunjukkan sekitar jam 7 malam. Perburuan pun dimulai di sekitar muara. Percobaan pertama gagal. Lemparan tombak meleset. Buaya pun menghilang dalam kegelapan. Pencarian terus dilakukan, menyusuri tepian sungai. Mesin perahu segera dimatikan dan perahu mulai mendekat perlahan. Beberapa saat kemudian, seekor buaya terlihat diam di permukaan air. Tombak berhasil mengenai tubuh buaya, namun hewan itu langsung menyelam, membawa serta tombak yang masih tertancap. Proses penarikan menjadi sangat sulit. Tali yang terhubung ke tombak tersangkut, terjerat di sela-sela kayu. Buaya tidak bisa ditarik begitu saja ke atas permukaan. Setelah perjuangan panjang, kini saatnya menarik buaya ke tepian sungai untuk dilumpuhkan, dan semua bersiap di atas daratan. Akhirnya kurang lebih 1 jam perjuangan, target pun berhasil dilumpuhkan, dan alat yang digunakan untuk melumpuhkan buaya terjatuh ke dalam sungai sehingga harus diambil. Belum ada perasaan takut juga. Salah ke situ kami sendiri. Ayo. Yes, good. Begini. Sabar. Nanda ikut. Terus.
Begini, terus. Santai. Kalau kasar nanti terus. Nah, naga besar sudah di perahu. Woi, tramolo kah? Awas tangan. Molo lagi. Ayo, kamu lo lagi. Di larutnya malam, sempat terpikir bahwa perburuan akan segera berakhir dan perjalanan pulang segera dimulai. Rasa kantuk mulai menyelimuti, membuat fokus perlahan memudar. Namun tanpa disadari, diam-diam Kakak Agus telah berhasil menikam target kedua. Tiba-tiba, pelampung bergerak cepat, tertarik jauh di tengah sungai. Air bergolak pelan, menunjukkan adanya perlawanan di bawah permukaan. Tampaknya target kali ini memiliki tenaga yang jauh lebih besar. Ini menjadi pertanda bahwa target kali ini memiliki ukuran yang sangat besar. Ketegangan kembali menguat, menggantikan rasa kantuk yang sempat menguasai. Untuk benar-benar melumpuhkan target, satu hal penting yang dibutuhkan, yaitu daratan. Tanpa pijakan yang kokoh akan terasa sulit. Dengan cepat, perahu diarahkan menembus ilalang air di tepian sungai, mencari celah untuk menarik target menuju daratan. Air bergolak, tali terus menegang, dan perjuangan berlanjut di antara rimbunnya tanaman air. Benar saja, setelah buaya berhasil ditarik ke tepian sungai, terlihat jelas bahwa ukurannya jauh lebih besar dibandingkan tangkapan sebelumnya. Di momen ini, terasa sekali kekuatan besar yang dimiliki alam, namun membuat sadar manusia terus belajar, berkembang dan beradaptasi. Mampu menghadapi tantangan dari alam yang begitu liar, namun dengan tetap penuh rasa hormat yang mendalam. Karena di tanah ini, berburu bukan sekedar tentang menang, tapi tentang memahami dan menjaga keseimbangan antara manusia dengan alam. Masyarakat di Papua telah hidup berdampingan dengan tanah ini sejak lama. Mereka memahami bahwa alam bukan sekedar sumber daya, melainkan bagian tak terpisahkan dari kehidupan itu sendiri. Nilai-nilai seperti ini tidak bisa dipahami hanya dari sudut pandang yang sempit, apalagi jika tak pernah merasakannya secara langsung. Baru ketika bercengkerama dan menyelami keseharian masyarakatnya, pemahaman sejati itu akan tumbuh. Tentang keseimbangan, tentang rasa cukup, dan tentang menghargai kehidupan dalam seluruh bentuknya. Pagi pun tiba, disambut oleh hujan yang turun sejak fajar. Meskipun cuaca tidak bersahabat, perjalanan pulang menuju Dabra harus tetap dilakukan. Arus sungai kali ini mengalir searah, membuat laju perahu lebih cepat dibanding saat berangkat. Angin kencang dan udara dingin ikut mengiringi sepanjang perjalanan, menusuk perlahan di balik pakaian yang mulai basah. Akhirnya, setelah menempuh perjalanan panjang yang penuh tantangan dan melelahkan, kitong pun tiba di Dabra. Rasa syukur mengalir dalam diam, karena semua bisa kembali dengan selamat dan dalam keadaan baik. Perjuangan yang berat telah membuahkan hasil. Di tepi dermaga, keluarga dan kerabat telah menanti dengan wajah-wajah penuh sukacita.
semua orang segera turun tangan, bersama-sama membantu menurunkan buaya hasil tangkapan dari perahu. Suasana menjadi ramai dan hangat. Ini adalah momen terakhir di Dabra sebelum esok hari kembali pulang ke Jayapura. Perjalanan fisik mungkin telah selesai, tapi kisah yang tercipta akan menjadi bagian dari kenangan yang tak akan hilang. Inilah tanah Papua, tanah yang kaya akan hasil alamnya yang melimpah, yang dijaga dengan nilai-nilai budaya yang mengakar kuat secara turun-temurun, sebagai bagian dari kearifan lokal yang mengajarkan bagaimana hidup selaras dengan alam. Papua bukan hanya sekedar sumber daya alam yang melimpah atau alamnya yang indah, tetapi manusia yang hidup di dalamnya. Ada manusia dengan budaya dan adat istiadat yang telah melekat sejak lama, sebab kekayaan sejati Papua bukan hanya terletak pada alamnya, tetapi pada manusia yang menjaganya. Perjalanan ini mungkin harus berhenti di sini, tetapi bukan berarti akhir. Yang tertinggal bukan hanya jejak langkah, melainkan cerita dan kisah luar biasa yang penuh makna. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk semua yang terlibat dalam perjalanan ini. Tanpa mereka, kisah ini tak akan pernah menjadi nyata. Inilah perjalanan Awa di tanah para pemburu buaya. Sampai berjumpa di perjalanan selanjutnya. Dah kamu semua.